pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM. Saya buka contekan dulu deh, biar nggak salah. Untuk Pertalite itu naik sekitar 30% dari 7.650 menjadi Rp10.000 per liternya. Sedangkan untuk Pertamax naik dari 12.500 menjadi 14.500 per liternya. Sedangkan solar naik jadi 6.800 dari harga semula Rp5.150 per liternya. Banyak orang yang kecewa, banyak orang yang keberatan, banyak orang yang kesal. Pokoknya banyaklah ungkapan-ungkapan negatif itu. Kenapa? Karena yang pertama adalah biaya transportasi mereka itu akan naik. Yang kedua, biasanya kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga lainnya. Tapi saya tidak bicara soal kenaikan harga-harga bahan-bahan pokok lainnya. Daripada kita menggerutu, lebih baik kita melakukan penghematan dalam penggunaan bahan bakar. Nah, saya akan berbagi tips bagaimana agar kendaraan kita tidak boros atau konsumsi BBM kita lebih irit. Yang pertama, pastikan kondisi kendaraan dalam kondisi prima, baik itu mesinnya, rodanya. Dua hal yang saya garis bawahi adalah mesin dan roda. Mesin harus prima, karena kalau tidak prima, kerjanya tidak maksimal dan itu membuat konsumsi BBM-nya lebih boros. Rodanya juga harus prima, posisinya harus lurus, tidak miring. Nah, itulah perlunya dilakukan sporing secara berjadwal. Biasanya rekomendasinya adalah setiap 10.000 km. Kenapa? Kalau rodanya posisinya miring, apalagi tidak beraturan gitu ya, ada kemiringan, laju kendaraan jadi berat, terhambat, itu membuat kendaraan lebih boros. Yang kedua, pastikan tekanan angin di ban atau di rodanya itu sesuai dengan rekomendasi pabrik. Kenapa? Pabrik itu sudah melakukan riset untuk tekanan ban yang terbaik bagi kendaraan itu. Nah, itu harus kita jaga. Karena kalau terlalu kurang anginnya atau tekanan kurang atau berlebihan, itu akan membuat konsumsi BBM tidak maksimal. Kalau terlalu kempes, lagi-lagi gerakan dari roda itu tidak maksimal, akan berat dan itu membuat bensin boros. Berapa sih tekanan angin yang direkomendasikan oleh pabrik? Nah, ini ada contekannya nih. Setiap mobil itu ada rekomendasinya. Itu di sini biasanya, di pintu. Ini Honda All New BR-V. Nah, ini dia tekanan angin yang direkomendasikan. Untuk depan itu 32 PSI, sedangkan untuk belakang itu 30 PSI. Itu dalam kondisi penumpangnya tidak terlalu banyak. Kalau full atau banyak penumpang, sama ternyata 32 depan, 30 PSI di belakang. Yang ketiga adalah kurangi beban di kendaraan. Caranya gimana? Turunkan barang-barang yang tidak digunakan atau tidak diperlukan dari mobil. Ingat, setiap beban kendaraan itu berpengaruh terhadap kinerja mobil dan tentunya mempengaruhi seberapa banyak BBM yang harus dikeluarkan. Semakin berat barang yang ada di mobil, semakin berat pula kerja mesin, semakin banyak juga power yang dikeluarkan, dan artinya semakin banyak bensin yang dikonsumsi. Yang keempat adalah pilihlah jalan yang bagus, tidak macet, dan tidak banyak tanjakan. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah sekarang tuh ada teknologi namanya Google Map atau Waze. Nah, kita bisa cari melalui aplikasi itu jalan yang lancar, tidak banyak tanjakan, serta kondisinya bagus. Masing-masing kondisi jalan ini mempengaruhi konsumsi BBM. Jalan yang macet itu akan membuat kita lebih boros. Jalan yang banyak tanjakan, sama, kerja mesin lebih berat, artinya BBM lebih boros. Yang ketiga, kalau kurang bagus jalannya, banyak lubang, banyak yang nggak rata, laju kendaraan akan sering melambat, jalan lagi, melambat, jalan lagi. Ini membuat konsumsi BBM jadi lebih boros. Nah, dua tips lainnya ini karena berhubungan dengan cara kita berkendara, maka saya praktekkan saja ya. Tips yang kelima adalah tidak berkendara secara agresif atau kalem saja. Kenapa? Ketika kita berkendara secara agresif, itu mesin dipaksa untuk bekerja lebih keras, menggerakkan mobil atau kendaraan. Itu sangat membuat konsumsi BBM boros. Jadi, hindari itu. Pilihlah berkendara secara kalem, eco driving. Caranya gimana? Nginjek pedal gasnya itu pelan saja. Tidak
ugal-ugalan, tidak agresif. Yang keenam, kurangi pengereman. Kurangi pengereman, jangan salah tafsir ya. Artinya berkendara sesuai dengan kebutuhan, kecepatan itu sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ini di jalan raya, ya kita melaju sesuai dengan kecepatan rata-rata. Kenapa? Kalau kita melaju melebihi kecepatan rata-rata, maka kita akan melakukan pengereman. Lalu setelah pengereman, kita berakselerasi lagi, mesin bekerja lebih keras lagi, itu membuat boros. Begitu pula dengan misalkan kita mau berhenti, udah kelihatan, udah dekat, nggak butuh power atau kecepatan yang tinggi, tapi kita ngegas lebih kencang sehingga kita melakukan pengereman, itu energinya terbuang, sayang sekali. Dan saya tambahkan satu hal lagi, satu tips lagi, kebiasaan yang sangat buruk, sangat membuat konsumsi BBM boros adalah kebiasaan ngadem di mobil ketika parkir. Nah, kalau parkirnya cuman ya 2 menit, 3 menit, 5 menit masih oke lah. Tapi kalau parkirnya setengah jam, nunggu siapa yang kita antar, anak ke suami, istri, saudara, teman kita antar, dia lama, kita tunggu di mobil ngadem karena panas. Nah, itu sangat boros sekali. Jadi demikian saja sobat Indi, tips berkendara hemat ala Indi Driver. Silahkan share video ini kepada teman, kepada saudara, kepada kenalan, agar mereka juga melakukan penghematan konsumsi BBM. Satu lagi, jangan lupa untuk like video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, ayo subscribe agar channel ini semakin berkembang, menghasilkan konten-konten yang berkualitas, informatif, dan tentunya tetap independen. Terima kasih, sampai ketemu di vlog selanjutnya.